Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Maria Uswah dari kelas SD 19D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Soal yang pertama, salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa-siswa dalam memecahkan masalah adalah siswa memiliki motivasi yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas, baik fisik maupun mental. A. Jelaskan kedua aktivitas tersebut dan berikan contohnya. Dan yang B. Bagaimana cara guru membantu siswa-siswa untuk melakukan motivasi tersebut? Jelaskan. Jawabannya yang A itu adalah aktivitas fisik, yaitu ikut aktif dalam sebuah kegiatan yang melibatkan anggota tubuh maupun panca indera. Contohnya adalah siswa diminta menggunakan jari tangan dan jari kaki untuk menghitung jumlah teman di kelasnya. Yang B, cara membantunya yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, memberi sebuah reward jika bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, memberikan sebuah pujian jika dapat menyelesaikan soal dan jawaban. Dan yang soal kedua, berikut ini merupakan metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Coba jelaskan dan berikan contoh dalam setiap metode dan teknik tersebut. Ada teknik keterlibatan siswa, teknik analogi, teknik menggunakan model, teknik permainan, dan teknik simulasi. Jawabannya untuk teknik keterlibatan siswa yaitu teknik mengajar yang mengikuti sertakan setiap siswa secara serentak dalam proses belajar baik lisan, fisik, dan mental. Contohnya, seorang guru menginginkan siswanya untuk bernyanyi berantai. Awal akan bernyanyi menyebutkan nama sambil berhitung. Pada saat lagu berhenti, lalu menghitung berapa banyak teman sekelas yang tadi ikut bernyanyi dengan menggunakan jari tangan. Lalu siswa tersebut diminta menulis jawabannya di papan tulis, seperti itu. Jawaban yang B, teknik analogi. Teknik belajar yang berusaha menciptakan suatu cerita untuk mengilustrasikan suatu konsep. Contohnya, Erik mempunyai 40 bebek, lalu dibagikan kepada 4 orang adiknya dengan sama banyak. Berapakah yang didapatkan oleh setiap adiknya? Jadi, setiap adiknya mendapat bebek sebanyak 40 dibagi 4 sama dengan 10 bebek. Jawaban yang C, teknik model. Teknik mengajar model-model yang digunakan biasanya berupa gambar atau benda untuk memperagakan referensi dan konsep yang akan dikembangkan. Contohnya, perkalian 5 kali 2 dengan model garis bilangan. Jadi model perkalian 5 kali 2 yang tidak sama dengan 2 kali 5. Selanjutnya teknik permainan. Teknik mengajar yang melakukan sebuah aktivitas bermain yang mempunyai satu pemenang. Contohnya, persegi yang masih kosong dengan bilangan bulat yang merupakan jumlah dari pasangan dua bilangan. Dan yang selanjutnya yang terakhir teknik simulasi. Teknik mengajar yang dilakukan berupa aktivitas yang menggunakan aspek terpilih tentang situasi kehidupan nyata. Contohnya, proses jual beli. Ada alat, media, yaitu ada uang, barang yang dijual belikan, nota penjualan, dan lain-lain. Pemerannya yaitu kasir, penjaga barang, dan pembeli. Soal nomor 3. Berilah contoh membuat rencana penyelesaian masalah yang dilakukan siswa SD. Contohnya, sebuah toko mempunyai persediaan 21 buku dan 18 pak buku. Setiap pak pensil berisi 12 pensil. Berapa orang membeli buku di toko tersebut? Orang membeli 10 buku. Siswa buku di toko buku pensil tersebut 157 buku. Berapa banyak orang yang membeli ke buku tersebut? Penyelesaiannya. Yang pertama, memahami masalah dulu. Diketahui, stok 21 buku ditambah 8 pak buku, 1 pak berisi 18 buku. Jadi setiap orang membeli 10 buku. Sisa buku di toko 157 buku. Yang ditanyakan, berapa banyak orang membeli buku? Yang kedua, menyusun rencana. Stok buku 18 pak dikalikan 12
Kemudian ditambah 21 dan hasilnya itu adalah 157. Dari hasil total tersebut dibagi 10. Yang ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian. 18 pak dikali 12 sama dengan 216 buku. 21 ditambah 216 sama dengan 237 stok buku. Stok dikurangi sisa sama dengan laku. 237 dikurangi 157 sama dengan 80 buku. Karena setiap orang membeli buku sebanyak 10 buku, maka 80 dibagi 10 sama dengan 8. Yang keempat, memeriksa kembali. Langkah yang pertama, 18 dikali 12 sama dengan 216. Langkah kedua, 216 ditambah 21 sama dengan 237. Langkah ketiga, 237 dikurangi 157 sama dengan 80. Langkah keempat, 80 dibagi 10 sama dengan 8. Jadi, yang membeli buku tersebut sebanyak 8 orang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.